Bayangkan, dunia kuno di mana cahaya ilmu harus menyala di tengah kegelapan kejahiliahan. Di era di mana masyarakat Mekah tenggelam dalam penyembahan berhala, diskriminasi, dan kekerasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai revolusi pendidikan yang tak tertandingi. Hari ini, mari kita telusuri perjalanan luar biasa pendidikan Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari bisikan rahasia di Mekah hingga pondasi kokoh di Madinah. Ini bukan sekedar sejarah, melainkan inspirasi abadi untuk kita semua yang mengajarkan bagaimana pendidikan bisa mengubah dunia. Mari kita mulai. Di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang sangat berat. Masyarakat jahiliyah mementingkan kekuasaan, harta, dan tradisi kuno seperti penyembahan berhala, di tengah diskriminasi terhadap kaum lemah seperti wanita, budak, dan anak-anak, membuat pendidikan Islam harus dimulai secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari penolakan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Beliau mulai dengan keluarga terdekat, seperti Paman Abu Thalib yang memberikan perlindungan awal dan istri tercinta Siti Khadijah yang mendukung finansial dan emosional. Kemudian, sasaran meluas ke sahabat setia yang bakal menjadi murid pertama. Tahapan pendidikan Islam di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan keimanan untuk menguatkan keyakinan pada Allah, dan kedua ada ibadah, praktik sholat dan puasa, dan yang ketiga akhlak, yaitu membentuk karakter seperti kejujuran dan kasih sayang. Kurikulumnya sederhana, namun mendalam, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang masih awam. Metode pembelajarannya inovatif dan interaktif. 1. Ceramah seperti khutbah di Bukit Safa. 2. Diskusi kelompok untuk membahas ayat Al-Quran. 3. Tanya jawab yang mendorong pemikiran kritis, misalnya tentang tauhid. 4. Bimbingan pribadi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendampingi sahabat seperti Zaid bin Harisah. 5. Teladan hidup beliau yang tak ternilai, itu bisa menjadi sebuah metode role model yang menginspirasi. 6. Demonstrasi praktis seperti menunjukkan cara sholat. 7. Hafalan Al-Quran yang menjadi dasar pendidikan Islam. Lembaga utamanya adalah Rumah Sahabat Dar Al-Arqam yang berfungsi sebagai sekolah rahasia pertama dan masjid sebagai pusat komunitas. Pembiayaan datang dari sahabat seperti Abu Bakar dan Umar yang menyumbangkan harta mereka. Setelah hijrah pada tahun 622 Masehi, pendidikan Islam berkembang pesat di Madinah. Kondisi sosial lebih harmonis dengan integrasi kaum muhajirin dan ansor. Namun, tantangan seperti perang, kemiskinan, dan ancaman eksternal tetap ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyesuaikan pendidikan dengan konteks ini, menjadikannya lebih inklusif dan komprehensif. Peserta didik meluas dari anak-anak hingga dewasa, termasuk kaum wanita seperti Aisyah yang belajar langsung dari beliau. Kurikulum meluas menjadi 6 aspek utama. 1. Pendidikan akidah dan akhlak. 2. Pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antar umat. 3. Pendidikan kesejahteraan keluarga, kaum kerabat, dan anak-anak. 4. Pendidikan kesejahteraan sosial, seperti membantu fakir miskin. 5. Pendidikan ankam, yaitu pertahanan dan keamanan. 6. Pendidikan tauhid, sholat, sopan santun, dan kepribadian. Metode pembelajarannya lebih beragam dan dinamis, sesuai pendekatan fitrah, menyesuaikan dengan kemampuan intelektual, latar belakang profesi seperti pedagang atau petani, serta situasi kondisi, misalnya di tengah perang. Metode ini mencakup ceramah di masjid, diskusi dan musyawarah untuk pengambilan keputusan seperti dalam perjanjian Madinah, tanya jawab interaktif, bimbingan pribadi, teladan dan demonstrasi, bercerita seperti kisah para nabi untuk pembelajaran moral, hafalan dan penugasan praktis seperti mengajarkan anak-anak,
dan yang terakhir bermain peran untuk simulasi kehidupan. Di Madinah, pendidikan Islam berkembang melalui beberapa lembaga utama yang memiliki peran penting dalam pembinaan umat. Pertama, masjid, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan. Kedua, Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar yang berfokus pada pengajaran baca tulis, khususnya membaca dan menulis Al-Quran. Ketiga, Sufah. Sufah adalah tempat khusus di Masjid Nabawi yang digunakan sebagai asrama dan pusat pendidikan bagi sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal. Pembiayaan pendidikan Islam di Madinah bersumber dari para sahabat yang secara sukarela memberikan bantuan berupa harta, makanan, dan tenaga. Selain itu, penguasa, dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai pemimpin, turut menyediakan fasilitas dan mengelola pendidikan demi kemajuan umat. Dengan sistem yang sederhana namun kuat, pendidikan Islam di Madinah berhasil membentuk generasi berilmu, berakhlak, dan berperan besar dalam penyebaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita terapkan prinsip ini. Jadilah teladan seperti Rasulullah, bimbing orang lain dengan sabar, dan tanamkan akhlak mulia di tengah keluarga dan masyarakat. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.